kami Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu, segala kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus, sehingga kami boleh beriman kepada-Mu sebagai Tuhan kami dan Tuhan kami. Kenapa kami membaca dan merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi kebutuhan kami, yang menjadi terang dalam hidup kami. Tuhan, kiranya doa saya Tuhan yang memimpin ibadah ini akan perkataan saya, janganlah menyesatkan keluarga saya Tuhan, tapi biarlah firman ini membangun dan mengusahakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Ya. Selamat malam saudara dalam Kristus. Sesering Anda menyegarkan tubuh fisik Anda dengan istirahat dan rekreasi, demikianlah Anda harus menceriakan jiwa Anda dengan persekutuan pribadi dengan Kristus. Yesaya 40 ayat 31, baca di sini. Bahasa Inggris. Ya. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not run. When they will walk and not be faint. Baca bahasa Indonesia. Baca bahasa Indonesia. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja-wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini baca sekali lagi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja-wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengan iman singkirkanlah baju kabung dan abu di atas kepala Anda, dan kenakan pakaian kesukacitaan dan kegembiraan. Kiranya pakaian Anda berwarna putih dan kepala Anda diurapi dengan minyak. Jalanilah hidup secara maksimal. Jalani hidup hari ini, besok, sampai selamanya. Oh, orang percaya. Semua ini dapat terlaksana apabila Anda belajar memanfaatkan iman Anda. Apakah Anda berhasrat atas perjamuan tanpa henti dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan? Izinkan penulis meresepkan menu harian yang wajib dilaksanakan tanpa boleh diabaikan. Sesering Anda menyegarkan tubuh fisik Anda dengan istirahat dan rekreasi, demikianlah Anda harus menceriakan jiwa Anda. Biarkanlah jiwa Anda berjalan 2 atau 3 kali sehari naik ke Gunung Tabor, yaitu tempat sunyi untuk merenung dan berdoa. Datangilah padang yang biasa dipakai Ishak untuk merenung, atau kamar pribadi yang dipakai Daud. Apa yang akan dilakukan di sana? Manfaatkanlah iman Anda. Inilah misteri utama kehidupan rohani kita. Upayakan jiwa Anda untuk berbincang-bincang dengan Kristus. Pikirkan janji-janji dan hak istimewa yang Anda nikmati. Pikirkanlah semua itu. Nikmatilah perlahan-lahan. Punyalah hingga timbul rasa manisnya di dalam jiwa Anda. Amatilah semua itu secara bersamaan dan juga satu persatu. Kadang-kadang, renungkanlah salah satu hal secara khusus dan lebih mendalam. Pikirkanlah betapa bahagia dan amannya kondisi Anda sebagai anak Allah, dan alangkah menyenangkannya berada dalam situasi tanpa ketakutan akan kematian dan neraka. Satukan semua pemikiran ini dengan permohonan akan anugerah dan pertolongan dalam doa Anda.
Jangan tinggalkan Gunung Tabor ini sebelum hati Anda dihangatkan dan disegarkan dengan penuh keceriaan. Ini artinya mempergunakan iman Anda. Anda akan mendapati jiwa Anda berkata, sungguh menyenangkan berada di sini. Adalah baik untuk setiap hari dan sesering mungkin berada di sini. Batu bara yang tidak diaduk-aduk tidak akan membara dan memberikan kehangatan. Keindahan iman muncul bila digunakan. Jangan hanya memiliki otot, tapi gunakanlah otot-otot itu. Kiranya setiap manusia dengan tekun dan sepenuh hati meningkatkan imannya sehingga kesukaan yang akan dituainya sangatlah besar. Jadi dari renungan ini kita belajar bahwa ada dua nabi yang diajarin, Nabi Daud sama Ishak. Ishak tuh suka naik ke atas Gunung Tabor berdoa. Daud punya kamar. Kita kemarin sudah belajar apa berdoa. Hal berdoa gimana sih? Masuk ke mana? dalam kamarnya. Mencilat pintu. Daud berarti sering masuk ke kamar, waktu dikejar musuh dia dibunuh. Jadi ini perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tadi makanya dibilang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Jadi orang yang menantikan Tuhan itu apa sih? Sama seperti gini, misalnya Dedi pergi keluar, terus bisa kan nanti kapan ya datang Dedi, kapan ya datang Dedi, kapan dipikirin terus gitu. Sama, kita menantikan Tuhan itu berarti kita senantiasa memikirkan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan senantiasa dalam hidup kita gitu. Jadi kita nggak yang minta habis itu lupa, tapi ini kita nantikan terus janji Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin ya. Kalau di sini kan dibahas tadi mengenai untuk jiwa ya, bagaimana kita menceriakan jiwa. Jadi tadi dia dengar renungan dari Pak Dedi, dia bilang kalau kata John Calvin itu tubuh manusia itu yang rusak itu jiwa. Jadi jiwanya kalau udah rusak, tubuhnya jadi berdosa. Jadi jiwanya dulu yang diganggu. Jadi setan tuh memanfaatkan jiwa lu dulu diganggu, tubuh lu akan melakukan dosa gitu. Nah, jadi ini makanya dibahas kenapa jiwa, kita harus menceritakan jiwa gitu. Makanya ada orang kena gangguan jiwa, orang sakit jiwa, ada namanya rumah sakit jiwa di sini. Kamu pernah dengar nggak rumah sakit jiwa? Ada di Grogol dekat rumah hukum, rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Apa yang sakit? Jiwa. Jiwa. Di sini dibahas apa tadi? Sesering Anda menyegarkan tubuh fisik Anda, tubuh fisik dengan istirahat dan rekreasi, demikianlah Anda harus menceriakan jiwa. Bagaimana cara menceriakan jiwa? Bersekutu dengan Allah. Ya. Menanti-nantikan Tuhan, berharap sama Tuhan, memohon kekuatan sama Tuhan. Ya, jadi kemudian hari akan banyak orang yang sakit jiwa. Janganlah begitu. Mungkin sekarang ini banyak orang yang kelihatannya sehat, mungkin termasuk kita gitu, kelihatannya sehat, tapi jiwanya sakit. Mungkin jadi begitu, mungkin. Handphone ini kan kita kan seolah-olah sakit jiwa kan semua. Kita sadar nggak kita kayak sakit jiwa? Oh, handphone itu kayak jadi diakuin itu. Makanya kita dengan ada persekutuan ini kita harus saling menguatkan lah, saling tolong menolong sebagai keluarga, bukannya saling menjatuhkan. Kenapa sih kamu dilarang? Kenapa dia boleh? Jadi salah, tapi dia bisa. Kan dia bilang bukan berarti dia lebih baik dari kamu, bukan. Jadi kena handphone umur 20 sekian, 30, 20. Kamu umur berapa? 7 tahun. Nanti si abang umur 9 bulan. Si abang umur 9 bulan sudah kena handphone. Umur 6 tahun, 7 tahun seumuran kamu, dia lebih ngeri.
jiwanya akan terganggu karena ya kita sadari nggak, Tisha ambil Alkitab, handphone di bawah. Jadi semua Alkitab kok di handphone yang diambil ya. Ini kita belajar merefleksikan diri ya. Jadi kita harus sering kali berdoa sama Tuhan. Jadi saya doa sama Tuhan tuh. Maka jadi udah pernah bilang kalau doa mungkin Tisha lebih banyak dari diri. Iya mbak. Ini kita berdoa. Pagi kita berdoa bareng. Makan kita sama. Tapi Tisha ada doa masuk sekolah, doa refleksi, doa pulang sekolah, banyak, lebih banyak kamu yang kelihatan. Tapi di dalam keseharian kita, walaupun kita sambil berjalan, tapi kita bisa berdoa sama Tuhan. Berdoa itu berbicara sama Tuhan. Tapi kalau berdoa di sini yang dibilang itu lebih ke arah intim, hubungannya lebih erat. Nah, jadi pernah bilang kalau kita berdua pergi, jadi lebih senang karena kita bisa berdua tanpa diganggu siapapun. Makanya kamu kalau lagi tidur terus suka ngobrol sama mami berdua di sini, kamu di luar, jadi sama mami kalau kamu tidur siang jadi sama mami berdua ngobrol, itu lebih intim namanya. Sama Tuhan pun kalau misalnya siapa tadi Ishak itu naik ke Gunung Tabor itu dia berdua sama Tuhan. Ya siapa tadi Daud di kamar dia berdua sama Tuhan. Yesus di taman Getsemani di tempat yang sunyi naik ke atas bukit, Yesus sama dengan Bapa gitu. Dia berdua. Nah kita harus belajar punya waktu berdua. Ya itu dia kalau kembali ke renungan-renungan sebelumnya kita diingat bagaimana berdoa, ya kan? Kenapa sih berdoa gitu? Percayalah ini akan jadi saksi kita dalam beberapa tahun ke depan. Manusia itu banyak yang goncang. Dan ingatlah Riza, hanya doalah yang menjadi kekuatan. Dan inilah kebenaran yang sejati. Ya, jadi kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan itu bukan sekadar kita meminta, tapi kita belajar untuk melakukan. Jadi akan belajar terus berjuang, ya. Jadi akan berjuang terus untuk Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi akan berjuang, walaupun mungkin harganya nggak enak, mungkin jadi nggak akan kuat nanti. Tapi kita sebagai keluarga saling tolong menolong, saling mendoakan. Jadi mau belajar berhenti merokok, doakan diri, tegur diri, ngomelin diri. Jadi mau lah. Ini jadi barang bukti lah. Ya. Jadi mau lebih baik lagi untuk kalian. Jadi mau memperbaiki sikap diri, kebodohan diri karena kamu sudah besar gitu. Ya. Jadi dari ayat ini tuh jadi tegur gitu. Tadi bisa jadi kasih tahu kenapa enggak? Itu kenapa diwarnain itu? Jadi kalau kamu sudah besar, kamu kan udah dibaptis, nanti ada namanya CD. CD itu belajar Alkitab. Nah, belajar Alkitab 1 tahun di gereja. Nanti kalau lulus kamu dikasih ayat. Jadi itu ayat Dedi. Makanya dia udah hafal itu ayat. Papanya itu pulang Dedi. Nah dia tahu. Jadi kembali ke firman ini, ya. Ketika kita intim dengan Tuhan, apakah masalah selesai? Enggak. Tapi satu hal yang pasti, dia memberikan kelegaan. Ada damai sejahtera. Misalnya kamu punya masalah, datang sama Tuhan berdoa, masalahnya belum tentu selesai gitu. Tapi yang pasti gitu, satu hal yang pasti, Tuhan memberikan kelegaan. Marilah datang kepadaku, kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu. Itu nyambung kan semua yang
Kamu ingatkan semua yang kita jadi cerita yang berdoa, ini berdoa, ini paralel bisa. Ini paralel itu apa? Berkaitan satu dengan yang lain. Jadi nggak putus-putus, nggak lompat-lompat nih ceritanya. Jadi kenapa kita diingatkan akan doa? Kita diingatkan akan doa, pentingnya bersekutu dengan Tuhan, ya, supaya kita memperoleh kekuatan di dalam Kristus, di dalam Tuhan, ya. Jadi pernah cerita kenapa jadi pernah cerita sama kamu Kisah, kenapa murid-murid Tuhan Yesus minta diajari berdoa. Nah, murid-murid Tuhan Yesus nggak minta diajarin jalan di atas air, kan nggak minta dia. Mereka mintanya ajari kami berdoa. Nah, jadi juga mengutip ini dari khotbahnya Pendeta Paulus, dia bilang ya karena murid-murid melihat bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa itu pasti ada yang supranatural, hal supranatural yang terjadi yang sangat indah mungkin dia melihat Tuhan Yesus, wah mungkin sekali ya, indah sekali ya, nyaman sekali ya, teduh sekali ya, damai sekali ya. Itu yang diinginkan manusia, karena yang diinginkan manusia di dunia ini cuma kedamaian di sini. Jadi seberapa kayanya orang pun kalau di dunia nggak damai, nggak tenang, percuma. Makanya Tuhan Yesus waktu dia bangkit, ya, waktu dia bangkit dari kematian, dia ketemu murid-muridnya, apa yang pertama kali dia ketemu murid-muridnya? Dia bilang damai sejahtera, shalom. Okay. Jadi mau selalu mengingatkan Leticia gitu sebagai ayah, sebagai Dedi, jadi harus menuntun kamu gitu, mengarahkan kamu ke arah yang benar. Jadi sekolah kamu sudah bagus, dan jadi minta kamu ketika ibadah nanti coba lebih tertib, kan? Lebih fokus dengerin itu, terus kamu dapat buku-buku cerita firman Tuhan ini. Jadi nanti kalau itu dikirim maksudnya apa? Kan ada orang-orang yang sayang sama kamu harus mendoakan dia, mendoakan minta Tuhan berkati dia. Jadi juga mau jelasin kenapa dibilang mereka sumpah Raja Wali. Kenapa Raja Wali dia? Jadi pernah cerita sama kamu kan Raja Wali itu binatang apa? Raja Wali itu binatang udara yang paling kuat. Kalau di darat binatang yang paling kuat apa? Raja hutan siapa? Singa. Kalau di udara yang paling kuat itu burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu satu-satunya binatang yang bisa menembus badai gitu. Jadi sesuai kayak lagunya apa? Melintasi badai itu. Jadi ketika ada badai yang besar, dia bukannya kabur, dia akan menerobos, dia akan naik ke atas, diterobos badai. Rumahnya bisa angkat sama badai. Dia bisa masuk dan keluar. Burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu penglihatannya tajam. Burung Raja Wali itu kekuatannya, dia bisa angkat binatang yang jauh lebih besar dari dia loh. Nanti kamu kalau nonton misalnya di YouTube atau gitu deh, burung Raja Wali mengangkat binatang, dia bisa angkat kambing. Kamu nggak percaya, dia bisa angkat kambing, diangkat begini, diangkat sama dia.
Domba mau kambing gedean kambing nanti ya. Oke. Jadi kalau melalui renungan ini, jadi mau tanya sama Leticia, kira-kira Leticia akan berkomitmen apa ke depannya?